Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Tama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sampai-sampai kita masih bisa diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita, yakni berdakwah kepada umat manusia. Yang kedua kalinya juga tidak lupa kita lantunkan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan juga beliau sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya para nabi, sebaiknya para bapak, dan sebaiknya para teladan. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amir Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, dan riwayatnya qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, dan dalam ayat yang lain aw yuzawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jika seorang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu pada Allah dan Rasulnya. Dan ketika seorang hijrahnya itu untuk urusan dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan yang dia niatkan. Dan juga saya teringat dalam kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau relakan semua hartanya, semua keduniaannya, semua kemewahannya hanya untuk mencari suatu kebenaran, yaitu Islam. Yaitu seorang sahabat yang bernama Umair. Umair ini dia sebelum masuk ke agama Islam, sebelum itu pun dia seorang yang sangat
ituan oleh orang tuanya, sangat diberi kecukupan, diberi fasilitas yang lebih dari orang-orang yang lain. Dan kita itu pun dia mendengar sebuah bahwa ada seorang nabi, yaitu nabi akhir zaman, nabi penutup nabi, dan dia pun mencari tahu sebuah kabar ini bahwa nabi ini akan hijrah ke tempatnya. Dan setelah itu pun dia menemui di situ, dan ada seorang sahabat sedang mengenai Rasulullah, dan dia pun langsung menyatakan keislamannya. Setelah itu pun dia pulang ke rumahnya, dan itu pun dalam keluarganya belum ada yang mengetahui bahwa umat ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah dan masuk Islam. Setelah beberapa lama, dan ibunya pun mengetahui keislamannya, dan ketika itu pun ibunya melarangnya atau memujuknya kembali untuk kepada ajaran nenek moyangnya, yaitu untuk menyembah berhala. Dan Umayyah pun menolaknya dengan mentah-mentah. Dan ibunya mengancam pada Umayyah tidak lagi memberikan harta, memberikan semua yang telah dikasih kepada Umayyah, dan itu pun mencabutnya. Setelah itu mendengar bahwa Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, dan Umayyah pun ikut bersama rombongan Rasulullah SAW. Setelah lama mengikuti Rasulullah SAW, dan keadaan Umayyah pun sangat berbeda ketika sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Dan ketika sebelum masuk Islam, Umayyah itu memakai baju-baju yang mewah, dan juga memakai wangian, memakai semua yang bertanda kemewahan. Dan setelah masuk Islam pun keadaannya sampai sekali bahwa kain yang dipakainya adalah kain yang sangat kasar dan diceritakan dalam kitab bahwa baju itu di bolong tambal banyak tambalan dalam bajunya. Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa inilah seorang yang dia merelakan semua keduniaannya, kemewahannya untuk kebenaran Islam. Dan saya pun tidak menjelaskan sampai akhir bahwa cuma sampai di sini kita bisa mengambil ibrah di dalam ini. Seorang yang rela berhijrah untuk menjadi lebih baik, menjadikan lebih akan ingin menjadi lebih baik dan ingin lebih mengetahui apa yang ada dalam Islam. Dan seperti kita, bahwa kita sebelum datang ke sini, sebelum kita mengetahui lebih dalam dari ajaran-ajaran ini, itu kan namanya hijrah ya. Hijrah juga karena Allah SWT harusnya. Tapi kadang juga ada seorang yang menyeleweng atau keluar jalur. Hijrahnya itu ada karena ada sesuatu yang ingin dia capai gitu. Mungkin kita bisa mengetahui bahwa
bagaimana niat kita, bagaimana tujuan kita yang sebenarnya. Bahkan mungkin ada yang sebelumnya tujuannya lain, dan dia pun membenarkan niatnya menjadi yang lebih benar niatnya. Kita bisa ambil dari kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, itu dia merelakan semua keduniaannya demi suatu ajaran yang benar. Mungkin kita bisa contoh dalam sekarang kita dalam kesalahan kita, bahwa kita pergi jauh-jauh dari rumah atau dari kampung untuk ke sini untuk mencari bekal dunia dan akhirat. Amin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.